Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Risa Sapitri. Saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator yang akan membimbing pada presentasi pada kali ini. Kelompok 3 akan membawakan materi mengenai praktek andalan pengadaan barang dan jasa, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Ade Sarengat Pakanheran, SE MSIM. Baik Bapak dan teman-teman semuanya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3 ini. Yang pertama ada Ahmad Reja Firmansyah, kemudian ada Afrija Maharani, yang ketiga ada Aulia Nur Salma, yang keempat ada Marcella Hasnabila, kemudian yang kelima ada saya sendiri yaitu Risa Sapitri, yang keenam itu Vivia Aryadi Eka Setia. Nah, teman-teman semuanya, berikut adalah pembahasan yang akan kelompok 3 sampaikan. Yang pertama itu ada e-katalog yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Risa Sapitri. Kemudian ada make or buy yang akan disampaikan oleh Afrija Maharani. Kemudian ada list or buy yang nantinya akan disampaikan oleh Alia Nur Salma. Kemudian ada value for money in procurement yang akan disampaikan oleh Marcella Hasnabila. Kemudian ada International Procurement yang akan disampaikan juga oleh Marcella. Dan ada Procurement One yang akan disampaikan oleh Vivia Aryadi Eka Setia. Dan yang terakhir itu ada Diskresi Pengadaan yang akan disampaikan oleh Ahmad Reja Firmansyah. Baik Bapak dan teman-teman semuanya, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja bahas latar belakang dari praktek andalan pengadaan barang dan jasa. Nah, pengadaan barang dan jasa ini merupakan salah satu kegiatan yang paling penting ya dalam berbagai organisasi, baik itu pemerintahan maupun swasta. Proses pengadaan ini menjadi langkah yang paling utama dalam memenuhi kebutuhan organisasi, baik untuk menjalankan operasional sehari-hari maupun untuk proyek-proyek khusus. Nah, dalam konteks pengadaan, kualitas, efisiensi, dan transparansi merupakan 3 pilar utama yang harus dijunjung tinggi. Praktek pengadaan yang baik akan menghasilkan manfaat juga yang optimal bagi sebuah organisasi. Sementara praktek yang kurang baik bisa berpotensi menyebabkan kerugian maupun finansial, reputasi, bahkan sampai hukum ya teman-teman. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu di sini ada e-katalog yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Risa Sapitri. Nah, e-katalog ini merupakan suatu platform digital yang memfasilitasi proses pengadaan dengan menyediakan informasi tentang produk atau jasa yang tersedia, baik harga, spesifikasi, dan syarat-syarat lainnya secara lengkap dan juga terstruktur. Di sini ada pun manfaat dari e-katalog itu sendiri. Yang pertama itu proses pengadaan menjadi lebih efisien dan juga transparan. Kedua itu melakukan pencarian produk atau jasa yang dibutuhkan dengan menggunakan fitur pencarian tersedia. Kemudian yang ketiga, yang pastinya memudahkan pengguna untuk menemukan produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir itu informasi tentang harga, spesifikasi, dan juga syarat lainnya tersedia secara jelas dan terperinci, sehingga para pengguna itu dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan juga efektif. Nah, di sini ada pembahasan yang kedua yaitu mengenai make or buy yang akan dijelaskan oleh Mbak Afrija Maharani. Kepada Mbak Afrija, saya persilahkan. Baik, terima kasih Karina Safitri selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Di sini saya Afriza Maharani dari kelas K221 Manajemen Non-Reguler Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang make or buy. Nah, salah satu keputusan penting yang harus diambil oleh organisasi dalam pengadaan barang dan jasa itu adalah make or buy. Nah, konsep make or buy ini dalam pengadaan barang dan jasa merujuk pada keputusan strategis yang harus diambil oleh sebuah organisasi atau perusahaan
mengenai apakah akan memproduksi suatu barang atau jasa secara internal atau membelinya dari pemasok secara eksternal. Make yaitu membuat dan juga buy atau membeli. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi make or buy. Nah, keputusan ini tuh biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada kompleksitas produk atau jasa. Yang kedua ada kemampuan internal organisasi, ada biaya dan juga risiko serta faktor strategis lainnya. Nah, strategi make or buy ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap efisiensi, fleksibilitas, dan kualitas pengadaan, nah serta dapat mempengaruhi posisi kompetitif organisasi di pasar. Nah, ketika organisasi memutuskan untuk membuat, ini selanjutnya ada tentang keuntungan. Nah, itu produk atau jasa menyediakan jasa secara internal. Nah, mereka ini biasanya memiliki kendali penuh terhadap proses produksi atau pelayanan tersebut. Selanjutnya itu memiliki kontrol yang lebih besar terhadap kualitas waktu dan biaya produksinya. Nah, hal ini memungkinkan organisasi ini lebih fleksibel dalam menyesuaikan produk atau jasa dan kebutuhan khusus mereka. Nah, namun strategi ini seringkali memerlukan investasi yang besar dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia, serta dapat meningkatkan resiko operasional dan juga finansial bagi organisasi. Nah, di sisi lain juga ketika organisasi memutuskan untuk membeli atau produk dan jasa dari pihak luar, keuntungannya jika memutuskan untuk membeli, itu dapat menghemat waktu, biaya, dan juga sumber daya, dan dapat memberikan akses kepada organisasi terhadap keahlian dan juga teknologi. Nah, namun seperti sebelumnya, strategi ini juga dapat meningkatkan risiko terhadap kualitas ketergantungan terhadap pihak luar. Nah, dan kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan produk atau jasa dengan kebutuhan spesifik organisasi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih kepada Mbak Afrija yang telah menjelaskan apa itu make or buy. Masuk lagi ke pembahasan yang ketiga yaitu ada list or buy yang akan dijelaskan oleh Mbak Arya Nur Salma. Kepada Mbak Alia saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Materi selanjutnya yaitu list or buy. Dalam pengadaan barang dan jasa merujuk pada keputusan strategis yang diambil oleh sebuah organisasi mengenai apakah akan menyewa atau membeli suatu aset, seperti peralatan, kendaraan, atau properti. Dan materi selanjutnya yaitu faktor utama analisis list or buy. Yang pertama ada biaya. Biaya adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh barang atau jasa. Ini mencakup segala pengeluaran yang harus dikeluarkan dalam proses produksi, distribusi, atau konsumsi. Lalu yang kedua ada fleksibilitas, yaitu kemampuan suatu sistem, perusahaan, atau proses untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi atau permintaan. Lalu yang ketiga ada kepemilikan, yaitu hak hukum untuk memiliki suatu aset atau properti. Kepemilikan memberikan hak kepada pemilik untuk menggunakan, mengendalikan, dan menikmati manfaat dari aset tersebut. Lalu yang keempat, atau yang terakhir, yaitu persyaratan jangka waktu. Jangka waktu ini merujuk pada kondisi atau ketentuan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa berkaitan dengan perjanjian kontrak, pinjaman, atau investasi. Misalnya, dalam konteks pinjaman, persyaratan jangka waktu dapat mencakup jadwal pembayaran, suku bunga, dan durasi.
Materi selanjutnya yaitu perbandingan antara menyewa dan membeli. Menyewa seringkali menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dan membutuhkan investasi awal yang lebih rendah dibandingkan dengan membeli. Organisasi dapat memiliki akses segera terhadap aset tanpa harus membayar seluruh nilai dari aset tersebut di muka. Lalu untuk membeli itu yaitu memberikan organisasi kepemilikan langsung terhadap aset dan dapat memberikan keuntungan jangka panjang, terutama jika nilai aset tersebut meningkat seiring waktu. Pembelian juga dapat mengurangi ketergantungan pada pihak lain dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penggunaan aset tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Alia yang telah memaparkan materinya. Kemudian selanjutnya ini ada value for money in procurement dan juga ada international procurement yang akan dijelaskan oleh Mbak Marcella Hasnabila. Kepada Mbak Marcella, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai value for money in procurement. Value for money atau kita singkat dengan VFM merupakan konsep yang penting dalam pengadaan barang dan jasa yang mengacu pada pencapaian keseimbangan yang optimal antara kualitas yang diberikan oleh produk atau jasa dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. Tujuan utama dari VFM ini adalah untuk memastikan bahwa organisasi mendapatkan manfaat maksimal dari setiap investasi yang dilakukan dalam pengadaan, baik itu dalam hal kualitas, kinerja, keandalan, atau efisiensi operasional. Dalam konteks pengadaan, VFM ini mencakup evaluasi menyeluruh terhadap seluruh siklus hidup produk atau jasa yang akan dibeli, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan dari penghapusan. Evaluasi ini melibatkan pertimbangan terhadap berbagai faktor seperti biaya awal, biaya pemeliharaan dan perbaikan, masa pakai, keandalan, efisiensi, dan dampak lingkungan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini secara holistik, organisasi dapat membuat keputusan yang cerdas dan efektif dan efisien dalam pengadaan yang menghasilkan nilai yang optimal dari investasi mereka. Berikut ini adalah elemen-elemen utama yang dipertimbangkan dalam prinsip value for money. Yang pertama ada biaya atau cost. Harga pembelian memastikan harga yang dibayar adalah wajar dan kompetitif. Biaya total kepemilikan atau total cost of ownership mempertimbangkan semua biaya terkait pembelian, operasional, pemeliharaan, dan pembuangan akhir aset. Yang kedua di sini ada kualitas atau quality. Menilai apakah barang atau jasa memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan untuk tujuan yang spesifik. Memastikan bahwa kualitas barang atau jasa konsisten dan dalam semua sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang ketiga di sini ada efisiensi atau efisiensi. Menilai sejauh mana barang atau jasa memaksimalkan output dengan input minimal, mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang keempat di sini ada efektivitas atau effectiveness, memastikan bahwa barang atau jasa yang dibeli benar-benar mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Evaluasi ini terhadap dampak jangka panjang dan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Yang kelima di sini ada keberlanjutan atau sustainability, mempertimbangkan terhadap dampak lingkungan dan sosial dari barang atau jasa yang dibeli, memilih solusi yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial perusahaan. Yang keenam di sini ada risiko atau risk, identifikasi dan mitigasi risiko terkait dengan pengadaan seperti risiko kegagalan pemasok, perubahan harga, atau masalah kualitas. Memastikan kontrak dan perjanjian mencakup klausul untuk mengelola risiko tersebut. Yang ketujuh di sini ada inovasi atau innovation, yaitu mendorong penggunaan teknologi atau metode baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mendukung pengembangan solusi yang lebih baik dan inovatif. Dan di sini ada yang ke-8, ada kepatuhan atau compliance.
Ini memastikan proses pengadaan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses pengadaan. Pembahasan selanjutnya di sini ada international procurement. Pengadaan internasional merupakan proses pengadaan barang dan jasa yang melibatkan transaksi lintas batas negara. Dalam lingkup global yang semakin terhubung, pengadaan internasional menjadi semakin penting bagi organisasi yang beroperasi di pasar global. Proses ini menawarkan berbagai peluang untuk mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar baru, namun juga menyajikan berbagai tantangan yang perlu diatasi seperti perbedaan budaya, hukum, dan regulasi. Salah satu aspek kunci dari pengadaan internasional adalah kompleksitas yang terkait dengan manajemen rantai pasok global. Organisasi harus mengelola ketergantungan mereka terhadap berbagai pemasok dan mitra bisnis di berbagai negara, serta menghadapi risiko yang terkait dengan ketidakstabilan politik, fluktuasi mata uang, dan perubahan regulasi pengadaan internasional. Dalam menghadapi tantangan ini, organisasi perlu mengembangkan strategi yang cermat dan fleksibel untuk memastikan kelancaran operasional dan keberlanjutan bisnis mereka. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengadaan internasional. Yang pertama yaitu ada regulasi dan kepatuhan. Memahami dan mematuhi peraturan perdagangan internasional termasuk tarif, bea cukai, dan peraturan impor atau ekspor. Mengetahui perjanjian pengadaan antara negara asal dengan negara tujuan yang dapat mempengaruhi biaya dan persyaratan pengadaan. Yang kedua yaitu ada manajemen risiko. Mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi akhir harga barang dan jasa. Mempertimbangkan juga stabilitas politik dan ekonomi negara asal pemasok yang dapat mempengaruhi kontinuitas pasokan. Memastikan bahwa produk atau jasa yang diimpor memenuhi standar kualitas dan regulasi lokal. Yang ketiga ada logistik dan transportasi. Mengelola waktu pengiriman yang lebih panjang dibandingkan dengan pengadaan domestik. Selanjutnya yaitu ada memperhitungkan biaya pengiriman internasional termasuk pengemasan asuransi dan penanganan di pelabuhan. Mengoptimalkan rantai pasokan global untuk memastikan ketersediaan barang tepat waktu. Yang keempat di sini ada negosiasi dan hubungan dengan pemasok. Melakukan negosiasi yang efektif untuk mendapatkan syarat dan ketentuan menguntungkan termasuk harga, waktu pengiriman, dan garansi. Memastikan juga komunikasi yang jelas dan efektif dengan pemasok internasional untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan kepatuhan terhadap spesifikasi. Yang kelima ada budaya dan etika. Memahami dan menghormati perbedaan budaya dalam bisnis internasional untuk membangun hubungan yang kuat dengan pemasok. Memastikan juga bahwa pemasok mematuhi standar etika yang tinggi, termasuk praktik tenaga kerja yang adil dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang keenam di sini ada teknologi dan inovasi. Menggunakan teknologi digital dan platform procurement untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan internasional, mencari solusi inovasi dari pemasok global yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Yang ketujuh di sini ada biaya dan keuntungan. Melakukan analisis biaya total yang mencakup semua biaya terkait seperti pembelian, pengiriman, pajak, dan tarif. Menilai keuntungan ekonomis jangka panjang dari pengadaan internasional seperti pengurangan biaya produksi dan akses ke teknologi yang lebih canggih. Kemudian di sini ada proses pengadaan internasional. Saya akan menjelaskan sedikit dan menunjukkan poin-poinnya. Di sini yang pertama ada identifikasi kebutuhan, menentukan kebutuhan barang atau jasa yang akan diadakan dan
identifikasi potensi pemasok internasional. Yang kedua ada riset pasar, melakukan riset pasar global untuk menemukan pemasok yang memenuhi kriteria kualitas, harga, dan kapasitas. Yang ketiga ada permintaan penawaran, mengirimkan permintaan penawaran atau permintaan informasi ke pemasok potensial. Yang keempat ada evaluasi penawaran. Mengevaluasi penawaran berdasarkan berbagai kriteria termasuk harga, kualitas, waktu pengiriman, dan reputasi pemasok. Yang kelima ada negosiasi kontrak. Menegosiasikan syarat dan ketentuan kontrak dengan pemasok yang terpilih. Yang keenam ada manajemen pengiriman, mengelola proses pengiriman internasional termasuk dokumen, bea cukai, dan logistik. Yang ketujuh ada penerimaan dan inspeksi, menerima barang dan melakukan inspeksi untuk memastikan sesuai dengan spesifikasi dan kontrak. Dan yang terakhir di sini ada pembayaran dan penyelesaian. Melakukan pembayaran sesuai dengan syarat kontrak dan menyelesaikan transaksi. Sekian pembahasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Marcella yang telah menyampaikan materinya. Kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai Procurement One. Di sini akan dijelaskan oleh Mbak Vivia Aryadi Eka Setia. Kepada Mbak Vivia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Karisna atas waktu dan tempatnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang Procurement One. Procurement One merujuk pada sistem terpadu untuk pengelolaan seluruh proses pengadaan secara terpusat dan efisien. Procurement One ini adalah istilah yang tidak umum dan tidak jelas dalam konteks pengadaan. Namun, saya dapat membuat asumsi bahwa Procurement One mungkin mengacu pada suatu sistem atau platform digital untuk mengelola proses pengadaan secara terpusat atau terintegrasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu manfaat Procurement One ini. Dia ada 5 manfaat, yaitu yang pertama efisiensi operasional, yang kedua ada penghematan biaya, yang ketiga ada transparansi dan akuntabilitasi, yang keempat keputusan berbasis data, yang kelima kepuasan pemasok dan mitra. Baik, untuk materi yang tadi saya jelaskan sudah cukup. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Karisna, yaitu moderator. Terima kasih. Nah, itu dia mengenai Procurement One yang telah dijelaskan oleh Mbak Vivia. Terima kasih kepada Mbak Vivia. Dan untuk pembahasan terakhir yaitu ada diskresi pengadaan yang akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Reja Firmansyah. Kepada Mas Reja, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yaitu diskresi pengadaan. Diskresi pengadaan mengacu pada kebebasan atau wewenang yang diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian mereka sendiri dalam situasi tertentu. Berikut adalah prinsip-prinsip diskresi pengadaan, yaitu transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap regulasi, kewajaran dan kejujuran, dan terakhir yaitu efektivitas dan efisiensi. Kesimpulan dari materi ini adalah, secara keseluruhan, pengadaan barang dan jasa memainkan peran yang penting dalam strategi dan operasi organisasi. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadaan, serta mengimplementasikan praktik terbaik dan strategi yang tepat, organisasi dapat memaksimalkan nilai dan investasi mereka dalam pengadaan, mengoptimalkan kinerja operasional mereka, dan mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif. Oke, baik. Alhamdulillah, itulah pembahasan mengenai praktek andalan pengadaan barang dan jasa dari kelompok 3. Sebelum kita tutup, saya akan membuka sesi diskusi di mana ini mungkin ada di dalam benak pikiran teman-teman semuanya. Ada pertanyaan mengenai praktek andalan pengadaan kali ini.
nanti akan kita bahas bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Mbak Afriza Maharani, Mbak Alia Nur Salma, dan juga Mas Reja yang akan membahas pertanyaan serta jawaban-jawaban yang mungkin ada di benak kalian. Kepada rekan-rekan saya persilakan. Baik, di sini saya Afriza Maharani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu teman-teman, yaitu tentang setelah kita membahas tadi mengenai perbandingan antara menyewa, lease, atau juga membeli. Baik, menurut kita apa sih perbedaan di antara keduanya? Nah, membeli dan menyewa adalah dua cara yang berbeda untuk memperoleh kegunaan suatu barang seperti mobil, peralatan, ataupun dan lain sebagainya. Nah, saat kita akan menggunakan sesuatu, membeli atau membeli barang sesuatu yang kita mau, kita memilikinya sepenuhnya dan memiliki kebebasan untuk menggunakan sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita dapat membuat atau memodifikasi apapun yang kita inginkan dan juga menyimpannya selama yang kita suka. Namun kelemahannya adalah pembelian ini biasanya memerlukan pembayaran di muka yang besar dan bertanggung jawab, dan kita tentu akan bertanggung jawab atas semua perbaikan dan juga pemeliharaannya. Nah, sedangkan menyewa, pada dasarnya kita menyewa untuk jangka waktu tertentu. Nah, kita dapat menggunakan barang tersebut selama masa sewa masih ya, tetapi tidak memilikinya. Nah, ini bisa menjadi pilihan yang baik jika tidak memiliki uang tunai atau kredit untuk membeli barang tersebut secara langsung. Nah, atau jika hanya membutuhkannya untuk jangka waktu singkat. Nah, sebaiknya harus melakukan pembayaran sewa rutin, namun kita tidak akan bertanggung jawab atas perbaikan atau pemeliharaannya. Nah, singkatnya membeli suatu barang memberikan kita kepemilikan, namun menyewa suatu barang menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam pembayaran dan juga pemeliharaan. Perbedaan antara keduanya ini membeli dan juga menyewa adalah bahwa pembelian melibatkan kepemilikan suatu aset. Nah, sedangkan sewa melibatkan pembayaran untuk menggunakan suatu aset selama jangka waktu tertentu tanpa memilikinya. Nah, pembelian ini biasanya memerlukan biaya yang awal yang lebih besar dan mencakup peluang untuk membangun ekuitas, namun juga mencakup tanggung jawab yang tentunya besar untuk pemeliharaan dan juga perbaikannya. Nah, sewa ini biasanya memiliki biaya di muka yang lebih rendah dan pembayaran bulanan tetap. Nah, tetapi ini juga tidak mencakup batasan jarak tempuh dan juga batasan penyesuaian. Nah, dan di akhir masa sewa itu kita harus mengembalikan aset kepada pemiliknya. Nah, dikutip dari salah satu jurnal yang sudah diterbitkan oleh Kertawicaksana yang diterbitkan oleh Wayan Wahyuwira Uditama, beliau ini Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, Indonesia Vol 21 nomor 1 tahun 2017, yaitu tentang perbedaan lease dan sewa beli dalam konsep hukum keperdataan di Indonesia dalam pembiayaan leasing dan juga pembiayaan sewa beli. Nah, ini memiliki perbedaan secara konseptual yang bersifat fundamental. Nah, dalam pembiayaan leasing, lessor biasanya pihak yang menyediakan dana dan membiayai pembelian barang tersebut seluruhnya dan bertindak sebagai lembaga keuangan. Nah, sedangkan pada perjanjian sewa beli, penjual ini adalah produsen atau pedagang yang berusaha menjual barangnya antara pembiayaan leasing dan pembiayaan secara sewa beli. Nah, karena dalam pelaksanaan keduanya itu terlihat sepintas sama ya, namun sama-sama terlihat sepertinya sama-sama terlihat seperti mengangsur kepada lembaga pembiayaan, baik perusahaan leasing atau perusahaan finance. Begitu kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya Alia Nur Salma. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaannya yaitu apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi e-katalog.
Kalau dari saya itu yang pertama ada adopsi teknologi. Tidak semua instansi pemerintah dan penyedia barang atau jasa memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Lalu yang kedua yaitu ada kesiapan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur internet di beberapa daerah dapat menjadi hambatan. Lalu yang ketiga yaitu ada kompetensi SDM. Kurangnya pemahaman dan keterampilan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem e-katalog. Dan yang terakhir yaitu perubahan kebijakan. Perubahan regulasi dan kebijakan yang terus berkembang memerlukan adaptasi yang cepat dan dari semua pihak yang terlibat. Mungkin itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu adalah dalam make or buy, kapan sebaiknya perusahaan memilih untuk membeli dari pemasok? Dalam keputusan buat atau beli, faktor paling penting untuk dipertimbangkan adalah bagian dari analisis kuantitatif seperti biaya produksi yang terkait dan apakah bisnis dapat berproduksi pada tingkat yang diperlukan, membandingkan biaya dengan manfaat yang terkait dengan produksi barang atau jasa yang diperlukan secara internal dengan biaya dan manfaat yang terkait dengan memperkerjakan memasok keluar untuk sumber daya yang bersangkutan. Untuk membandingkan biaya secara akurat, perusahaan harus mempertimbangkan semua aspek mengenai perolehan dan penyimpanan barang versus pembuatan barang sendiri, yang mungkin memerlukan biaya pembelian peralatan baru serta biaya penyimpanan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk membuat suatu barang sendiri atau melakukan outsourcing, seperti biaya tenaga kerja, kurangnya keahlian, biaya penyimpanan, kontrak pemasok, dan kurangnya volume yang memadai. Perusahaan menggunakan analisis kuantitatif untuk menentukan apakah pembuatan atau pembelian merupakan metode yang paling hemat biaya. Biaya pembelian yang terkait dengan pembelian perlu dari sumber luar harus mencakup harga barang itu sendiri, biaya pengiriman atau impor, dan biaya pajak penjualan yang berlaku. Selain itu, perusahaan harus memperhitungkan biaya yang berkaitan dengan penyimpanan produk yang masuk dan biaya tenaga kerja yang terkait dengan penerimaan produk ke dalam persediaan. Hal ini juga mencakup penandatanganan kontrak apapun dengan pemasok yang mungkin mengharuskan perusahaan untuk terikat pada kesepakatan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Jika sebuah perusahaan sudah menjalankan bisnisnya, mungkin ada saatnya muncul situasi tertentu yang menyebabkan perusahaan berhenti sejenak dan mempertimbangkan arah mana yang harus diambilnya. Apakah perusahaan tersebut harus membeli atau membuat suku cadang atau produk yang dibutuhkan. Sekian penjelasan jawaban dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya semuanya yang telah membahas pertanyaan serta jawaban-jawaban dan juga rekan-rekan semua yang telah membahas materi pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja saya tutup presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.